Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin wal muslimah, al-ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memudahkan langkah-langkah kita untuk mempelajari agamanya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam membahas sebuah kitab yang berjudul Ashru Wasaya lil Wiqayati minal Waba, 10 wasiat agar terhindar dari segala jenis wabah. Kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dari muqaddimah atau pendahuluan yang beliau paparkan di dalam buku ini. Beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala menyebutkan sebab beliau mengarang buku ini, yaitu kata beliau udzakiru biha bimunasabati makhawifin nasi fi hadhil ayyam minal waba al musamma kuruna. Jadi kata beliau menyebutkan wasiat-wasiat agar seorang hamba terhindar dari segala jenis wabah ini, yaitu karena rasa takut manusia di akhir-akhir ini dari virus yang bernama virus corona atau COVID-19 ini. Maka beliau juga mendoakan bagi seluruh kaum muslimin dan seluruh orang-orang yang berada di muka bumi ini, khususnya para hamba Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengangkat penyakit bagi mereka yang tertimpa dengan musibah ini. Dan agar orang-orang yang belum terkena oleh penyakit ini, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka.
Ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, dari muqaddimah yang beliau berikan di kitab beliau ini. Kemudian ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung masuk di wasiat yang pertama yang beliau Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala sebutkan di dalam buku Asyru Wasaya lil Wiqayati minal Waba. 10 wasiat agar terjaga atau terhindar dari segala jenis wabah. Wasiat yang pertama beliau sebutkan ma yuqalu qabla nuzulil bala. Membaca doa sebelum turunnya atau ditimpakannya musibah tersebut, bala tersebut kepada seorang hamba. Yakni doa apa yang dibaca agar seorang hamba terhindar dari cobaan ini. Beliau menyebutkan sebuah doa. Kata beliau, an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu annahu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قال حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي رواه Abu Dawud wa ghairuhu. Beliau menyebutkan dari Uthman ibn Affan, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini ucapan Uthman ibn Affan, sahabat Rasulullah, dan beliau adalah khalifah yang ketiga. Beliau radhiyallahu taala anhu menyebutkan, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Barang siapa yang mengucapkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya lah segala sesuatu baik di langit dan di bumi tidak akan membahayakan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa dengan doa ini thalatha marratin, sebanyak 3 kali, lam tusibuhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Maka siapa yang membaca doa ini sebanyak 3 kali, dia tidak akan ditimpa oleh bala atau ujian secara tiba-tiba. Hatta yusbih. Hingga dia berada di subuh hari. Wa man qalaha hina yusbihu 3 marratin lan tusibuhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Dan barang siapa yang mengucapkan dengan doa ini ketika dia berada di subuh hari 3 marratin, sebanyak 3 kali, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi, maka dia tidak akan ditimpakan dengan sebuah bala secara tiba-tiba hatta yumsi, hingga dia kembali berada di sore hari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan selainnya. Ini hadisnya ikhwan fillah, a'azzanallahu wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam lafaz lain yang semakna dengan hadis ini, ya, cuman lafaznya agak beda. Dari sahabat Utsman bin Affan juga sama radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin
yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 marratin illa lam yadurruhu syai'un. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, yang maknanya dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan di langit. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada yang dapat membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Di dalam 2 hadis yang mulia ini, hadis yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, ya, maknanya sama namun konteksnya agak sedikit berbeda. Sama-sama hadis riwayat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka kalau kita periksa dari kandungan yang ada pada hadis ini, maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita akan jumpai betapa mulianya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah, semua mudarat, mara bahaya yang ada di bumi maupun di langit akan terhindar dari kita. Akan terhindar dari hamba yang membacanya. Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan doa ini, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia termasuk orang yang berdoa dengan nama Allah yang termulia. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam sebuah surah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama yang indah tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang mengilhad, melakukan penyelewengan, perubahan makna, penghinaan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, kelak mereka akan dibalasi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan ketika mereka di dunia ini. Namun di sana ada nama-nama Allah yang teragung bagi Allah. Ada di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini yang teragung dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya sebagai Ismul A'zam. Nama yang paling agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan tentang Ismullah Al-A'zam ini. Nama-nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita akan menyebutkan 4 hadis yang menyebutkan tentang Ismul A'zam ini. Nama-nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kalimat Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ya Allah, aku memohon kepadamu karena aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau, yang Maha Esa, yang Maha bersendiri, yang menjadi tempat bergantung semua makhluknya, tidak beranak dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang sepadan dengannya, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinyatakan dalam hadis dari sahabat yang mulia Buraidah bin Hasib radhiyallahu taala anhu. Hadis yang menyebutkan kalimat ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang yang membaca kalimat tadi, yaitu kalimat Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengarkan ada orang yang membaca kalimat tadi. Maka ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mendengar hal itu kemudian beliau menyebutkan keutamaan dari kalimat yang dibaca oleh orang tersebut. Beliau pun berkata, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallah bi ismihi al-a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya Nabi SAW bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan Ismullah Al-A'zam. Orang tersebut ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi SAW telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika seorang berdoa dengan menyebut nama itu, maka doanya akan diijabahi, yaitu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia meminta kepada Allah dengan menyebut nama itu, maka dia akan diberi. Ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keagungan kalimat Ismullah Al-A'zam. Nama Allah Subhanahu wa taala yang teragung, yang termulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meminta dengan doa tersebut akan diberi. Orang yang berdoa dengan doa dengan Ismullah Al-A'zam tersebut akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya nama Ismullah Al-A'zam ini. Ini hadis yang pertama, atau doa yang pertama. Doa yang kedua yang menyebutkan Ismullah Al-A'zam yaitu kalimat Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa sesungguhnya segala pujian hanya milik-Mu. Tiada sesembahan yang benar kecuali Engkau, yang Maha Pemberi karunia, pencipta langit dan bumi, wahai yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Wahai yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Ya Hayyun ya Qayyum. Wahai yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Hadis akan ucapan ini sangat jelas dinyatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bahwa beliau pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari kecil orang tuanya telah mengantarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan beliau pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ada orang yang sholat ketika itu. Ada orang yang sholat ketika itu. Kemudian orang ini membaca kalimat tadi. Membaca kalimat yang kita sebutkan tadi. Yaitu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta
Al-Mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kalimat ini yang dibaca oleh orang yang dilihat Anas bin Malik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka mendengar hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mengomentari dari perbuatan orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad da'a Allah bismihi al-'azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta." Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan komentar kepada orang tersebut. Sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung, Ismullah al-A'zam. Nama Allah yang paling agung. Yang jika seorang berdoa kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkannya. Dan jika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut, maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, Allah akan memenuhi permintaannya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah akan memenuhi permintaannya. Betapa dahsyatnya seorang yang berdoa dengan Ismullah al-A'zam. Nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Tayyib. Hadis yang ketiga yang menyebutkan bahwasanya ketika seorang berdoa dengan Ismullah al-A'zam, nama Allah yang paling agung, maka doanya akan terijabahi. Yaitu hadis dari Asma bintu Yazid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi hadhil ayatain Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Inna fihima ismallahil a'zam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada dua ayat ini, ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan ayat alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terdapat Ismullah al-A'zam. Dalam dua ayat ini terdapat nama Allah yang paling agung. Ini hadis dari Asma bintu Yazid. Hadis yang keempat, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan, Ismullahil a'zamu alladhi idza du'iya bihi ajaba fi suwarin thalathin. Al-Baqarati wa Ali Imran wa Taha. Ismullah al-A'zam, nama Allah yang teragung. Apabila orang berdoa dengan menyebut nama itu, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terdapat di dalam 3 surah. Terdapat dalam 3 surah. Kata beliau, yang pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Ali Imran, dan yang ketiga surah Taha. Kemudian Abu Abdurrahman Al-Qasim mengatakan, aku pun mencarinya dalam Al-Quran, ternyata surah Al-Baqarah ada di awal surah ayat di awal surah Al-Baqarah ada di awal ayat kursi. Ini dari 3 surat yang Nabi SAW sebutkan, di dalamnya terdapat Ismullah al-A'zam. Kata Abu Abdurrahman Al-Qasim, aku pun mencari dalam Al-Quran, ternyata 3 surat itu, yang pertamanya adalah di dalam surah Al-Baqarah di awal ayat kursi, yaitu yang menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian di surat Ali Imran di ayat yang kedua, surah Ali Imran ayat yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari 3 perkara tersebut, yang pertama Al-Baqarah, yang kedua yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum di surah Ali Imran ayat yang kedua. Yang ketiga yaitu di surah Taha ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ini 3 surah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila seorang berdoa dengan nama itu, maka doanya akan dikabulkan. Ini khonifidin wa akhadifillah rahimani wa rahimakumullah, dari 4 hadis yang kita sebutkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah
Ismullah al-a'zam. Dan inilah nama yang teragung bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang berdoa dengan nama-nama ini maka akan diberikan seluruh permintaannya. Yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang tinggal permasalahannya, apa saja Ismullah al-a'zam tersebut? Nama-nama yang teragung bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini khawafidin wa akhadifillah rahimani wa rahimakumullah.